Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah terjadi kecelakaan laga kambing. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil box dengan truk tronton bermuatan cangkang kelapa sawit terjadi di Jalin Sum Perkebunan PT PN 3, Torgamba, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara. Diketahui peristiwa terjadi saat pengemudi mobil box dari arah Bagan Batu menuju Medan mengantuk oleng ke kanan, lalu menabrak truk yang datang berlawanan. Polisi yang tiba di lokasi mengevakuasi korban dari kemudi mobil. Kami cuma ada sekitar 5 atau 6 orang lah. Dan posisi mayatnya pun masih tersungkur di depan mobil yang warna kuning atau lawannya. Bahwasanya mobil box pengendaranya oleng ke kanan, tidak ada mendahului kendaraan, jalan lumayan sepi, tiba-tiba mengambil jalur ke kanan yang arah tujuannya. Akibat peristiwa ini, sopir mobil box Jauh Hari Yaakob 58 tahun tewas di lokasi kejadian. Sementara sopir truk tronton mengalami luka ringan dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Seorang pengendara motor menjadi korban tabrak lari Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ironisnya, mobil yang dilengkapi lampu rotator atas itu langsung tancap gas meninggalkan korban yang tersungkur di aspal jalan. Sejumlah warga langsung menolong pengendara yang menjadi korban tabrak lari di Jalan Kiai Haji Mas Mansur, Tanah Abang. Korban terluka di bagian wajah, tangan, dan kakinya. Ini kan dari atas lagi turun, kemudian yang di bagian bawah itu ada mobil yang dengan strobo ya, itu mau nyalip mobil depannya. Nah, si bapak ini kayaknya mau agak ke kiri nih, jadi dihantam lah sama mobil ini, dia nyalip. Nah, begitu jalanan kosong, dia nggak ngeh atau ngerasa atau dinabrak atau apa, dia langsung melaju kencang aja. Oh, berarti ini bapak pemotor ini keserempet ya, Pak? Iya, diserempet. Guna mendapat pertolongan medis, korban dievakuasi mobil ambulans ke RSUD Tarakan, Jakarta Pusat. Korban berencana akan melaporkan kecelakaan yang dialaminya ke polisi, mengingat kuat dugaan jika kendaraan yang menyerempetnya mobil milik instansi Polri. Berpura-pura sebagai penumpang, pelaku begal mencoba merampas barang pengemudi ojek online di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata tajam kepada korban saat di tempat sepi. Pemirsa, selain kasus pembegalan selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Sebuah mobil menabrak separator busway di Jalan Es Parman, Jakarta Barat. Mobil yang melaju dari arah utara menuju selatan di Jalan Es Parman dekat Universitas Trisakti menabrak separator busway. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Diduga pengemudi kurang konsentrasi saat berkendara. Dua orang pelaku jambret di Bandar Lampung berhasil diringkus warga. Sebelum diamankan ke Mapolsek Kemiling, kedua pelaku sempat dihakimi massa di lokasi kejadian. Warga Terong Kemiling Raya, Bandar Lampung berhasil menangkap 2 pelaku jambret yang mengambil tas milik kakak beradik. Kedua pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga. Polisi yang tiba di lokasi pun langsung mengamankan kedua pelaku jambret. Kejadian bermula ketika 2 orang perempuan kakak beradik yang hendak pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Pelaku kemudian mendekati motor korban dan langsung menjambret tas korban. Korban yang berteriak memicu massa untuk segera mengejar pelaku. Kedua pelaku berhasil ditangkap warga. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku merupakan residivis. Setelah kita tanya awal bahwa si pelaku ini memang residivis pernah melakukan jambret juga dan pernah masuk lembaga itu kasus lain seperti 378, yang satunya narkoba. Dan mereka mengakui bahwa mereka bekerja di wilayah Bandar Lampung ini sering melakukan jambret. Makanya kepada pemegang wilayah seperti polsek-polsek lain, siapa tahu ada kesamaan dari si pelaku untuk ungkap LP-LP yang lain. Kedua pelaku kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Kemiling untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Kedua pelaku dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi terlibat kejar-kejaran dan meringkus pemuda pelaku tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan 2 anak panah dan ketapel, serta sarung yang akan digunakan untuk menyembunyikan identitas saat tawuran. Polisi mengejar 2 pemuda yang diduga akan ikut tawuran di Jalan Urip Sumiharjo, perbatasan antara Kecamatan Makassar dengan Kecamatan Bontoala, Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi kejar-kejaran berlangsung hingga masuk ke gang sempit. Namun pelarian pelaku akhirnya terhenti setelah terjebak di gang sempit. Keduanya pun langsung diringkus dan selanjutnya diperiksa. Saat digeledah, pemuda yang berusaha kabur membawa 2 anak panah serta ketapel. Polisi juga mengamankan selembar sarung yang diduga akan digunakan untuk menyembunyikan identitas saat tawuran. Dan didapati sekelompok pemuda yang melakukan penyerangan. Untuk pelaku yang kami amankan berjumlah 2 orang beserta barang bukti 1 buah pelontar dan 2 buah anak panah dan 1 buah sarung. Selanjutnya pelaku kami amankan dan serahkan ke Polsek terdekat. Kini kedua pelaku bersama barang bukti selanjutnya digelandang ke Mapolsek Makassar guna menjalani proses lebih lanjut. Dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran jelang sahur di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara di Kemanggisan, 2 kelompok pelajar tawuran dengan senjata tajam. Dalam rekaman video amatir ini, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat dini hari. Kedua kubu saling serang dengan batu, kayu, hingga besi. Tawuran yang terjadi jelang sahur ini sangat meresahkan warga sekitar. Buat pemicunya kurang tahu ya, jadi biasanya kan ada yang datang di sahur gitu. Terus tadi pagi tiba-tiba ada 2 kelompok remaja di sini langsung terjadi tawuran gitu. Sementara di kawasan Kemanggisan Raya, 2 kelompok pelajar terlibat tawuran di tengah jalan raya. Ya, jatuh, sayurin. Kedua kelompok saling serang dengan senjata tajam jenis celurit. Ayo lu. Ayo tangkapin bang. Belum diketahui asal sekolah para pelaku tawuran ini. Namun dari keterangan warga, tawuran antar pelajar ini kerap terjadi di siang hingga sore hari. Tawuran baru bisa dibubarkan setelah warga turun tangan. Aksi perang sarung saat sahur semakin meresahkan. Seperti yang terjadi di wilayah Bekasi Utara, Jawa Barat. 2 kelompok remaja saling serang hingga masuk ke dalam permukiman warga. Sejumlah pengendara motor memilih putar balik saat melintas di Jalan Mukhtar Tabrani dan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi, Jawa Barat untuk menghindari 2 kelompok remaja yang tawuran. Para pelaku saling serang menggunakan kayu, bambu, serta sarung yang diisi batu. Karena terdesak, salah satu kelompok lari ke gang permukiman membuat warga sekitar takut. Menurut warga sekitar, aksi tawuran remaja di wilayah Bekasi Utara sudah sangat meresahkan. Tawuran terjadi saat usai sholat tarawih maupun menjelang sahur. Warga berharap petugas memberikan efek jerak kepada para pelaku tawuran. Wah, semenjak dari malam pertama terawih itu udah mulai itu dari sekitar jam 12 bubar, jam 1 balik lagi, dan besoknya lagi udah 3 hari sama ini. Petugas Polsek Bekasi Utara dan Presisi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapat laporan memeriksa sejumlah remaja. Hasilnya 4 remaja yang kedapatan membawa sarung berisi batu dibawa ke Mapolres Metro Bekasi Kota untuk memeriksa lebih lanjut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto merazia rumah indekos di 2 kecamatan di Kota Mojokerto, Jawa Timur. 3 pasangan bukan suami istri terjaring dan sejumlah botol minuman keras. Satu persatu rumah indekos di 2 kecamatan di Kota Mojokerto didatangi petugas Satpol PP Kota Mojokerto.
Petugas menggeledah setiap kamar dan meminta penghuni indekos untuk menunjukkan identitas. Dari 5 rumah indekos dan hotel melati yang dirazia, petugas mendapati 3 pasangan bukan suami istri dan miras ilegal. Mereka yang terjaring dibawa ke kantor Satpol PP Kota Mojokerto untuk diperiksa dan didata. Operasi dalam rumah kos-kosan, yaitu tadi ada 5, yaitu di Gedongan. Gedongan itu kita menyita alkohol. Terus kita menyusul lagi di Kajribulon. Kajribulon kita menemukan 1 pasangan yang bukan suami istri, tapi ngakunya dia siri. Namun kita tanyakan suasananya nggak ada, masih kita dalami, nanti masih ditanya di sidik. Razia saat malam Ramadan ini dilakukan untuk memberikan ketentraman dan kenyamanan masyarakat Kota Mojokerto agar lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah puasa. Satpol PP Jakarta Barat menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di wilayah Taman Sari. Dalam penertiban, sejumlah pekerja seks komersial yang terjaring melakukan perlawanan. Hasilnya, 5 pekerja seks komersial dan 26 PMKS terjaring. Perlawanan seorang wanita pekerja seks komersial mewarnai penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS yang digelar Satpol PP Kota Jakarta Barat di kawasan Taman Sari. Sejumlah petugas berusaha menahan perlawanan, namun seorang wanita berhasil melarikan diri. Perlawanan wanita pekerja seks komersial kembali ditemukan hingga membuat keributan dan mengundang perhatian warga. Selain 5 pekerja seks komersial, petugas Satpol PP juga turut mengamankan 26 PMKS di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Mayoritas para PMKS berasal dari luar Jakarta yang sengaja datang ke ibu kota untuk mengemis di saat bulan Ramadan. Hari ini kami mendapatkan hasil penjangkauan 5 orang PTS. PMKS dan pengemisnya ini kebanyakan setelah didata nih dia dari luar kota atau masih dari Jakarta, Pak? Iya, mayoritas dari luar kota. Oh, berarti mereka memang pendatang yang sengaja datang di satu. Memang pendatang yang sengaja datang ke Jakarta. Selanjutnya para PMKS dan wanita pekerja seks komersial ini dibawa ke Panti Sosial Kedoya Jakarta Barat untuk dilakukan rehabilitasi. Razia PMKS dan wanita pekerja seks komersial ini akan terus digelar demi menjaga kesucian bulan Ramadan. Sebanyak 23 pasangan di luar nikah terjaring razia di salah satu hotel kelas melati di kawasan Dobi, Kota Padang, Sumatera Barat. Lokasi ini diduga menjadi tempat praktik prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur. Petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kota Padang, Sumatera Barat merazia satu hotel kelas melati di kawasan Dobi, Padang Barat. Di sejumlah kamar didapati pasangan bukan suami istri sedang berduaan yang diduga berbuat mesum. Petugas juga menemukan alat kontrasepsi bekas pakai dan yang belum terpakai ada di dalam kamar. Sebanyak 23 pasangan belum menikah yang masih berusia di bawah umur terjaring dalam razia ini. Diduga hotel melati ini menjadi tempat praktik prostitusi online yang melibatkan remaja yang selama ini tidak tersentuh aparat. Puluhan pasangan ini dibawa ke kantor Satpol PP Kota Padang untuk didata dan pembinaan lebih lanjut. 23 orang terdiri dari 11 wanita, laki-lakinya 11 laki-laki, 12 perempuan. Ya, ada himbauan untuk masyarakat, Pak? Himbauan kepada masyarakat atau pengusaha yang ada di Kota Padang, kami meminta supaya bulan suci Ramadan ini betul-betul kita sucikan di dalam persoalan maksiat yang ada di Kota Padang. Razia ini digelar berdasarkan hasil laporan masyarakat setempat yang resah dengan aktivitas maksiat yang kerap digelar di hotel tersebut selama bulan suci Ramadan.